Marwan Manurung dari SDN Malakajaya 07 pagi. Saya Happy Dartalina dari SDN Kandar 10 pagi. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini kami ingin menampilkan demonstrasi kontekstual mengenai supervisi dengan metode coaching. Selamat menyaksikan. Siang Bu ya. Siang Bu Happy. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik Bu. Bu ya, saya mendengar Bu ya hari ini akan rencananya akan melakukan coaching ya. Iya Bu Happy. Siapa yang akan coaching bersama Bu ya hari ini? Insya Allah saya akan melakukan coaching dengan Pak Marula, guru kelas 5. Seperti itu ya. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan coaching sama Pak Marula? Insya Allah jam 1 siang Bu Happy setelah istirahat makan siang. Oh, berarti setelah anak pulang sekolah dan Iya. Oke. Nah, apa tujuan yang ingin dicapai Bu Lia dalam coaching kali ini? Pak Marula itu secara garis besar sudah sedikit bercerita tentang saya bahwa beliau mempunyai permasalahan dalam proses saya. Beliau ingin melakukan solusi sehingga dengan sharing kepada saya kita dapat menemukan titik solusi. Oh, seperti itu. Saya juga berharap semoga nanti kegiatan coaching yang dilakukan Bu Lia bersama Pak Marula bisa berjalan lancar sehingga nanti solusinya bisa dicapai dan dimengerti dan ditemukan oleh Pak Marula selanjutnya. Oke, saya mau izin ya Bu Lia untuk mengunjungi konsultasi Bu Lia dengan Pak Marula dan untuk mencatat beberapa hal yang akan menjadi titik pembelajaran dari Bu Lia. Semangat selalu dan sepertinya Bu Lia. Terima kasih Bu Happy. Saya mohon arahan dan masukannya ketika saya sudah melakukan proses coaching terhadap Pak Marula. Oke, nanti sama-sama belajar ya Bu. Oke, siap, Bu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, nanti sama. Oke, selamat siang Pak Marula. Selamat siang Ibu Lia. Ya, sehat Pak Marula? Saya sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Marula. Oke, gimana nih? Ada yang mau didiskusikan? Iya Bu. Jadi selama ini sementara saya sendiri juga bukan percaya diri ngomong di depan. Terus yang mau merasakan saat ini Oke, dalam coaching ini kira-kira apa yang Bapak ingin dapatkan? Ya, saya ingin mendapatkan pencerahan lah Bu ya. Terima kasih waktu Ibu. Ya, sama-sama. Saya bisa mendapatkan pencerahan sehingga ada sesuatu terobosan lah gitu harapan saya Bu. Oke, semoga coaching ini bermanfaat ya Pak buat Iya. kita semua. Oke, kira-kira nih Pak dari permasalahan yang sedang Bapak alami, hambatan apa sih Pak sehingga permasalahan itu bisa terjadi gitu Bapak? Seperti penyebabnya apa ya Pak? Penyebabnya itu tidak saling percaya karena masing-masing sudah merasa hebat sendiri dan berpengalaman tentunya beliau-beliau. Kita juga tapi juga lah saya nggak ahli bicara tentang masalah itu. strategi atau rencana apa gitu? Strategi saya sejauh ini saya
hanya bisa dekat dengan yang bisa percaya lah, kepala sekolah. Iya. Sejauh ini sudah mulai percaya, apalagi sudah melihat masalah-masalah yang ada, dan ya mantapnya yang sudah saya pelajari di guru penggerak, calon guru penggerak, jawabannya di situ dan saya bisa Iya, diterima. Berarti alhamdulillah Bapak ada manfaatnya ya Pak Iya, mengikuti betul. program pemerintah yaitu calon guru penggerak. Terus Pak, saya mau tanya nih, Bapak kan sudah mempunyai rencana, sudah mempunyai strategi dalam penyelesaian permasalahan Bapak. Kira-kira kapan nih rencana yang Bapak akan lakukan? Ya, dari seminggu lalu sih sudah kepala sekolah sudah sering ajak ngobrol saya, Iya. dan walaupun saya bukan kepala sekolah tapi kepala sekolah sendiri baru mengerti juga. Ternyata ya dengan coaching ini juga saya bisa tadi seringkan, dan kemarin sudah mulai saya didampingin, saya lebih tepatnya mendampingi kepala sekolah untuk bisa memberitahukan sedikit banyak kan saya bervisi kepada kepala sekolah kepada kelemahan saya, ada sedikit atau apa ya beliau support kepala sekolah. Jadi Bapak dalam rencana menyelesaikan permasalahan ini, Bapak yaitu memberikan penjelasan kepada kepala sekolah, kemudian Bapak juga melakukan penindasan kepada guru-guru sehingga Bapak dapat dapat mengembangkan potensi Bapak, kemudian juga Bapak dapat meningkatkan kolaborasi antar guru ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira ada siapa saja nih Pak yang pihak yang dapat membantu rencana Bapak supaya rencana Bapak itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan Bapak. Kira-kira siapa nih Pak pihak yang terlibat? Iya, sejauh ini orang tua sih Bu. Orang tua karena anaknya merasa senang dengan saya sudah saya lakukan kompetensi sosial emosional gitu. Oh, iya, iya. Jadi anak-anak cerita ke orang tuanya, dan orang tuanya datangin saya, dan mereka merasa ditemani, anaknya merasa bebas. Berarti dalam proses pembelajaran Bapak sudah menggunakan KSE ya Pak, Iya. yang dapat proses tersebut dapat respon yang baik ya Pak ya. Oleh dari orang tua murid, kemudian dari siswa juga merasa puas ya Pak ya. Itu mungkin guru-guru dapat meniru pembelajaran Bapak di kelas ya kan. Tapi alhamdulillah semua rencana Bapak dapat respon yang baik ya Pak ya. Mulai Kemudian nih Pak, saya sebelum mengakhiri sesi ini Pak, saya ingin menanyakan kembali memberikan penguatan kepada Bapak. Jadi rencana Bapak yang akan Bapak lakukan dalam proses dalam melaksanakan permasalahan yang tadi Bapak sudah jelaskan nih Iya. kepada saya. Berarti Bapak Bapak akan melakukan pendekatan kepada kepala sekolah, betul. kemudian Bapak juga akan melakukan FGD ya Pak ya, forum Iya, grup ada. diskusi ya Pak ya. Kemudian Bapak juga akan melakukan kolaborasi kepada orang tua Orang murid tua ya murid. Pak ya. Oke. Ada lagi Bapak yang akan ditanyakan? Saya sih dengan kepala sekolah sudah mulai mendukung, dan Iya. tadi juga sebelum ini kepala sekolah sudah banyak jadi saya seperti jadi orang penting ya. Alhamdulillah. Berarti kepala sekolah sudah mendukung ya Pak ya. Semoga Ya, itu utama sih ya, menurut saya. semoga kegiatan Bapak itu dapat meningkatkan rasa percaya diri Bapak Ya, untuk betul. tampil di depan. Oke, gimana nih Pak perasaan Bapak setelah melakukan coaching dengan saya? Gimana perasaannya? Ya ada senang sih Bu, senang ada kekuatan tersendiri, ya, bisa didengar. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Semoga coaching kita ini bermanfaat buat Bapak dan buat saya juga menjadi pengalaman ya Pak ya. Semoga sukses ke depannya. Semoga permasalahan yang akan Bapak hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Semangat Pak Maula. Terima kasih Bu Lia. Kuliah. Selamat siang Bu Devi. Oke, kuliah tadi sudah melakukan coaching dengan Kak Marula. Ya, sudah siap. Bagaimana nih tadi hasil coachingnya bersama Kak Marula? Alhamdulillah proses coaching saya ini yang
dia harus meningkatkan rasa percaya diri sehingga dapat diterima, dapat dipercaya oleh rekan-rekan yang lain. Kemudian juga alhamdulillah untuk Pak Marullah itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri oleh kepala sekolah. Dan untuk dari diri saya sendiri nih Bu, hal yang harus saya kerjakan dalam proses coaching itu, yang pertama saya harus mencari strategi apa nih yang dapat menggali potensi coaching tersebut. Oh iya, berarti banyak sekali ya manfaat dan hal-hal yang dipelajari dan akan dikembangkan selanjutnya untuk nantinya kita semuanya karena bulan jadi bisa lebih baik. Nah kalau dari proses coaching tadi, gimana nih perasaannya Bu lihat tadi selama coaching? Ya mungkin perasaannya juga merupakan suatu kebanggaan juga ya Bu, ya karena Pak bisa percaya kepada saya. Kemudian tapi saya juga dalam proses coaching ini saya juga ada hal yang mempertimbangkan, yaitu saya harus potensi yang dia punya. Ya, saya juga berharap nanti kami jadi lebih baik ya, dan nanti solusi-solusi yang sudah diambil atau dipilih ditemukan oleh Pak Marullah bisa dilakukan ya, jadi semuanya terjadi perubahan. Oke, terima kasih Bu Lia untuk coaching yang tadi, dan saya maksud juga saya boleh ikut dalam coaching tadi. Kiranya nanti kegiatan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, Bu Evi terima kasih sudah memberikan arahan, kemudian masukan kepada saya dalam proses coaching ini. Semoga kita kedepannya itu dapat menemukan potensi-potensi guru-guru yang lain. Amin. Oke, terima kasih ya Bu Lia. Sama-sama Bu. Selamat siang. Selamat siang. Oke, selamat pagi Pak Marullah. Selamat pagi Ibu Lia. Sehat Pak Marullah? Sehat-sehat. Sehat ya Pak Marullah. Oke, saya dengar nih Pak Marullah akan melakukan coaching ya di salah satu guru sekolah ini. Iya. Ya, siapa Pak? Ibu Happy. Bu Happy. Ibu Happy. Oke, berarti Bapak sudah siap ya Pak ya melakukan proses coachingnya Pak ya. Oke, sebelum Bapak melakukan coaching saya izin bertanya ya Pak. Boleh? Pertama saya akan mendiskusikan nih kepada Pak Marullah. Bapak sudah menyelesaikan proses, sudah menyelesaikan bumbu pertanyaannya Pak. Sudah. Ya Pak, kira-kira pertanyaan yang Bapak susun kira-kira relevan nggak nih? Ya, semoga karena akan berkembang Bu, karena potensi coach ini luar biasa. Berarti Bapak sudah mempersiapkan pertanyaan yang sekiranya dapat mengembangkan potensi yang dimiliki Bapak dan dapat menyelesaikan permasalahan. Oke, pertanyaan Bapak tersebut sudah menggunakan alur pertanyaan Bapak ya Pak supaya Pak. Nah, sebelum itu Pak saya ingin menekankan bahwa dalam proses coaching ini Pak Marullah harus menggunakan prinsip coaching ya, diantaranya yaitu pembukaan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir yaitu memaksimalkan potensi. Jadi saya berharap proses coaching yang dilakukan oleh Pak Marullah dan Bu Happy dapat menggali potensi yang dimiliki oleh semangat ya Pak ya dalam proses coaching, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terus jangan lupa Pak, saya izin ya Pak ya dalam proses Pak Marullah dengan Bu Happy saya izin hadir, kemudian saya menyampaikan Dengan senang hati juga. Tujuan saya Bu supaya bisa masuk. terima kasih Pak Marullah waktunya sudah proses coaching. Pokoknya tetap semangat. Terima kasih Pak Marullah. Selamat siang. Selamat siang Ibu Happy. Ya, selamat siang Pak Mas. Waduh, sampai dari perjalanan saya lihat senang sekali. Saya kira mau sama apa nih? Iya Pak, saya ini mau cerita masalah saya nih Pak. Ini tujuan dari pembicaraan kita ini apa harapan Ibu Happy? Harapannya setelah kita
bincang-bincang ini kita bisa menemukan solusi. Itu saya juga bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi sekarang nih Pak, karena lumayan nih cukup kewalahan untuk mengelola waktu gitu. Nah nih Bu, berarti dari skala masalah ini kira-kira Ibu dinilai berapa ya? Misalnya skala 1 sampai 10, Ibu dalam nilai berapa sekarang? Nah, karena kan saya kan ini agak sulit nih kesini-sini, agak kewalahan mengelola waktu, kewalahan melaksanakan tugas-tugas saya baik di sekolah maupun tugas-tugas yang lain kayak gitu. Ada juga tugasnya persiapan komunikasi, mengajar juga. Kalau dimasukkan ke dalam skala mungkin di skala 5 kali ya Pak. Jadi untuk mengatur waktu, banyak tugas di sekolah, mengatur murid, mengatur tugas, jadi overlapping gitu Bu ya. Iya, Berarti, ya, Pak. bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan ini atau masalah untuk mengelola waktu? Saya sih berpikirnya kayaknya saya harus banyak-banyak berefleksi ya Pak ya. Itu karena kalaupun saya mengelola waktu berarti ada salah di saya nih gitu. Jadi saya banyak-banyak berefleksi. Jadi kayaknya di sayanya, jadi saya mungkin yang saya lakukan adalah membuat daftar kegiatan yang harus tugas yang harus saya selesaikan bersama dengan tenggat waktunya. Ini sebagai strategi ya Bu ya, strategi mengatasi bisa mengelola waktu. Nah, kira-kira kalau Ibu berhasil mengelola waktu itu nilai berapa kira-kira Ibu mau hasilkan gitu? Tadi kan 5 ya masalah mengelola waktu. Mau jadi berapa? Saya sih berharapnya di angka 8 ya Pak ya. Kayaknya kalau udah 8 kayaknya saya nggak bakal kewalahan gitu mengelola waktu. Luar biasa, luar biasa. Nah, untuk bisa angka 8 ini mungkin Ibu pastilah butuh bantuan ya Bu ya. Kira-kira untuk bisa cepat mencapai angka 8 itu Ibu ada butuh bantuan atau apa mungkin yang bisa support lah gitu ya. Mungkin saya lebih ke ini ya, saya selain saya diri saya sendiri, saya mungkin minta bantuan akan sejawat karena kan tugasnya ada bersama gitu. Jadi saya punya teman yang saya percaya, saya cerita sama beliau. Jadi saya minta bantuan akan sejawat untuk mengingatkan saya kalau memang saya mulai kewalahan dalam saya. Kan memang beban tugasnya uang mungkin sudah juga tapi juga kan sama gitu ya. Ada lagi apa lagi yang bisa membantu mencapai 100 kali Bu ya. Harapan Ibu ya bisa mengatur semua waktu. Paling sih rekan sejawat ya, karena lebih tugasnya lebih hampir mirip ya Pak ya, seperti itu. Ya luar biasa Ibu, diri sendiri yang benar-benar komit dan ada rekan sejawat, dan yang terutama Bu ya prioritasnya rekan sejawat karena tugas-tugas yang banyak untuk mengelola waktu dalam kerja ya Bu ya. Luar biasa. Saya sendiri jadi kepo nih gimana berhasilnya nanti Bu ya. Ingin ketemu lagi Bu. Wah luar biasa sekali. Karena waktu udah ini terbatas sekali Bu ya. Terima kasih Bu ya. Ingat Bu, berikutnya saya senang mendengar sukses Ibu lagi Bu. Terima kasih juga Pak Mark ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Semoga solusi-solusi yang tadi saya temukan bersama Pak Mark bisa saya kerjakan dan nantinya saya tak kewalahan lagi. Oke, selamat siang Pak Marla. Selamat siang Ya. Ibu ya. Terima kasih untuk pendampingan Ibu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, proses coachingnya sudah berjalan lancar ya Pak ya. Ya. Kira-kira nih Pak, bagaimana hasil coaching hari ini yang dilakukan oleh Pak Marla? Senang sih, bahkan happy ending. Luar biasa. Semoga menjadi happy ending ya Pak. Kemudian perasaan Bapak dalam proses coaching ini gimana? Oh, saya
sendiri dapat masalah baru yang menjadi tantangan bagi saya, Bu. Iya, untuk mengelola waktu dengan tidur sedikit, reflecting. Yang saya peroleh ada ilmu tersendiri sih dari mendengar potensi beliau dan coach itu luar biasa dalam mengatur mengatasi persoalan yang ada di hadapan beliau. Berarti dalam proses coaching tadi, berarti ternyata mungkin kompetensi apa Yes. yang harus dikembangkan. Oke, Bu Evi tadi sudah mempunyai kompetensi yang harus dikembangkan. Sekarang saya mau tanya nih kepada Kak Marulak sebagai coach. Kira-kira hal apa yang Bapak harus kembangkan dalam proses coaching? Wah, makin ini jadi ini ya introspeksi gitu ya saya. Pertanyaan-pertanyaan yang makin berbobot sangat pasti diperlukan. Lebih lagi itu pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena pertanyaan berbobot itu bisa menggali lagi ya Pak Yes, ya, yes. bisa menggali solusi apa nih yang kira-kira cocok dalam menyelesaikan Ya, betul. Oke, Bapak setelah melakukan coaching, apa yang harus Bapak lakukan? Dan kalau pulang dari sana sih tadi seperti saya bilang kalau beliau untuk refleksi karena mana suksesnya atas masalah itu. Semoga ini Pak ya, refleksi itu sangat penting untuk perbaikan Ya. Jadi untuk proses coaching sudah berhasil, kira-kira apalagi nih yang harus dilakukan Pak Marulak sendiri untuk mempersiapkan proses coaching selanjutnya. Ya lebih mantap lah untuk masih belajar, Bu, belajar ya bisa itu tadi membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Wah, karena luar biasa kompetensi beliau tadi. Iya, ternyata proses coaching itu merupakan tantangan kita sendiri juga ya Iya. Pak ya. Selain bermanfaat untuk Bu Happy, juga semoga dapat bermanfaat untuk Pak Marulak sebagai coach ya Pak ya. Oke Bapak Marulak, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan terima kasih juga sudah melakukan coach kepada Bu Happy. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, Terima Bu. kasih Pak Marulak. Oke, sama-sama. Selamat siang Ibu Happy. Selamat siang Samar. Ini saya dengar ini ada rencana coaching, ada terus coaching. Ya, siapa yang mau di coaching ya? Iya Pak, benar. Nanti jam 1 saya akan lakukan coaching bersama Ibu Lia Pak. Jadi tujuan coaching itu apa? Iya. Tadi sedikitnya Bu Lia sudah menceritakan tentang keluh kesahnya gitu ya yang sedang dihadapi sekarang. Jadi tujuannya dari coaching ini saya ingin mencoba untuk menyimak, mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya secara lebih lengkap. Itu nanti mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa memaksimalkan potensinya Bu Lia sehingga nantinya Bu Lia bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Ya, itulah coaching bisa coaching mendapatkan dan merasakan berhasilnya hasil yang dicapai ya. Ya, saya permisi juga ya, saya rindu sekali untuk menambah wawasan juga untuk mendampingi nanti ya Bu ya. Oh iya silakan Pak, justru malah saya kalau ada Bapak bisa diberikan masukan yang membangun saya nantinya dan Bu Lia untuk ke depannya. Sama-sama. Ya selamat siang Bu Lia. Selamat siang Bu Happy. Ya sebelumnya terima kasih nih sudah menyempatkan waktu untuk datang terus dalam proses kegiatan kita nih hari ini mau coaching ya Bu Lia ya. Iya, Bu Happy. Nah tapi sebelum coaching saya ingin bertanya dulu nih Bu Lia, apa harapan dan tujuan Bu Lia untuk mengadakan coaching ini? Sebelumnya terima kasih Bu Happy karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan ya sharing-sharing kita ya Bu Happy ya. Ya saya harapkan dari proses coaching ini saya dapat menemukan solusi titik terang dalam permasalahan saya.
contoh ya Bu Lia ya, Iya, kita nih, Bu Happy. coba bersama-sama kita Oke, siap, Bu. Nah, sebenarnya boleh diceritakan nih Bu Lia, apa sih yang menjadi keluh kesahnya Bu Lia yang sedang Bu Lia pikirkan akhir-akhir ini? Oke, jadi gini Bu Happy, sekolah saya itu mempunyai program Project P5. Project P5 itu kan dilaksanakan setiap semester sekali Bu Happy. Dan ini kan sudah masuk semester 1. Dan insya Allah itu Project semester 1 ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Tapi yang menjadi permasalahan saya pribadi yaitu saya mempunyai rekan kerja tapi mempunyai sifat yang sangat bisa dibilang itu cuek dengan pekerjaan sekolah Bu Happy. Iya, jadi sifat egoismenya itu tinggi juga. Jadi selalu mengandalkan pekerjaan kepada rekan sejawat. Oh seperti itu. Jadi rekan sejawatnya Bu Lia bersikap cuek gitu ya. Iya, Jadi kurang bisa bersama-sama untuk mempersiapkan P5. Iya. Seperti itu ya Bu Lia ya. Kurang berkolaborasi. Kurang berkolaborasi. Oke. Nah, menurut Bu Lia nih kira-kira apa sih yang membuat rekan sejawatnya Bu Lia ini kurang mau diajak berkolaborasi atau masih bersikap cuek gitu dalam kegiatan ini? Menurut saya Bu Happy ya, beliau itu kan merupakan mempunyai tugas sampingan juga sebagai seorang dosen. Jadi menurut saya itu merupakan salah satu faktor kenapa beliau cuek dengan tugas sekolah. Iya, jadi mungkin beliau kurang bisa memanage waktu juga. Kemudian mungkin ada salah satu faktor pribadi dalam keluarganya seperti itu. Berarti yang saya tangkap tuh berarti rekan sejawatnya Bu Lia itu ada faktor keluarga gitu ya, pernikahan dalam keluarganya dia, ada masalah keluarga mungkin gitu ya. Lalu karena satu lagi mungkin karena kurang bisa mengatur waktu dengan baik karena punya kesibukan lain di luar dari pekerjaannya sekarang. Seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut Bu Lia, kira-kira Bu Lia apa nih harapannya Bu Lia atau kondisi apa nih yang ideal menurut Bu Lia yang harusnya itu dimiliki oleh rekan sejawat dan Bu Lia sendiri dalam mempersiapkan kegiatan ini? Saya berharap itu kita sebagai tim guru kelas 5 mempunyai sifat yang tanggung jawab bersama juga. Kemudian saya berharap juga tingkat kolaborasi kita itu tinggi Bu Happy. Jadi bukan hanya saya dan teman saya yang kerja, tapi semua rekan kerja guru kelas 5 pun ikut terlibat dalam mempersiapkan proyek P5 seperti itu. Berarti yang Ibu harapkan seharusnya nih idealnya ini berarti semua punya tanggung jawab yang sama gitu. Kompak gitu Bu Happy. Kompak, lalu memang nantinya gak hanya beberapa orang saja yang mau berkolaborasi tapi semuanya. Iya, saya gitu. harapkan seperti itu. Oke deh kalau gitu. Berarti berdasarkan kondisi yang ideal itu ya pengen punya tanggung jawab yang bareng-bareng yang sama. Kira-kira apa nih rencananya Bu Lia atau apa yang bisa Bu Lia lakukan nih ke depannya untuk bisa merealisasikan itu? Iya. Rencana saya sebelumnya itu sudah berdiskusi kecil dulu Bu Happy dengan rekan guru yang lain. Rencana kami itu kami ingin duduk bersama, kemudian kami juga ingin membagikan tugasnya masing-masing seperti itu. Jadi kita juga tahu nih tugas apa yang harus kita lakukan dan tugas apa yang harus kita selesaikan dalam persiapan proyek P5 itu. Oh, jadi pengennya duduk bersama gitu ya, Iya. biar bisa berbagi tugas seperti Iya, itu. seperti itu. Oke, ada rencana lain nggak nih Bu Lia? Sepertinya untuk mencapai itu kami juga insya Allah sepertinya juga yang penting juga kami ingin melakukan pendekatan secara individual Bu Happy. Mungkin dengan kita melakukan pendekatan kepada beliau, beliau merasa nyaman kepada kita. Gitu. Jadi dapat meningkatkan salah satu kolaborasi yang tinggi juga. Menurut kami seperti itu. Jadi harus dekat juga gitu ya Iya. sama rekan sejawat satu level gitu ya. Iya, betul. Harus saling dekat gitu ya. Nah, kalau dari rencana-rencana yang tadi nih ada yang duduk bersama, berbagi tugas, lalu misalnya tadi pendekatan gitu kan bareng-bareng supaya lebih dekat. Kira-kira yang mana nih yang lebih bisa dilakukan dalam waktu dekat nih Bu Lia?
sepertinya untuk mempersiapkan proyek P5 ini saya ingin segera duduk bareng aja dulu Happy. Duduk bareng Iya, dulu duduk bareng, berarti ya. duduk bareng, kemudian membagi tugasnya masing-masing. Oke. Duduk bareng baru udah bagi tugas, Iya, lalu nanti yang kedekatannya berjalan. Iya, itu prosesnya aja. Oh. Iya, sebagai prosesnya aja. Oke deh, ya harapannya rencana-rencana itu bisa dilakukan dan bisa meningkatkan kolaborasi gitu ya. Iya. Oke, kira-kira kapan tuh bisa dilaksanakan dulu ya? Proyek P5 itu insya Allah dilaksanakan itu bulan Oktober Bu Devi. Oktober. Iya, bulan Oktober. Berarti awal September insya Allah kami akan duduk bersama, kemudian kami akan berbagi tugas. Oke, berarti awal besok Iya, ya. tanggal 1 Harapannya September. lebih cepat lebih baik gitu. Betul itu Bu Devi. Oke deh, kalau gitu kayak Bulia tadi kan sudah menjelaskan tentang rencananya Bulia nih ya. Tadi duduk bersama, terus misalnya bagi tugas, lalu nanti pendekatan. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa mendampingi Bulia untuk menjalankan kegiatan rencana tadi? Oke, Bu Devi. Mungkin selain rekan kerja ya Bu Devi ya, saya juga mungkin melibatkan orang tua murid. Oke. Karena kan dari sekolah saya juga ada beberapa orang tua murid yang sepertinya itu sangat mendukung kegiatan sekolah. Ya, jadi saya berpikir ini adalah momen untuk salah satu untuk meningkatkan kolaborasi yang terjadi di sekolah kami. Jadi saya meminta peran kepada orang tua murid, kemudian tidak jauh juga kepada kepala sekolah sebagai pembimbing kami. Oke, jadi dari segi sekolahnya, dari pihak sekolahnya itu kepala sekolah nih ya, yang bisa menengahi dan mengawasi, lalu didampingi juga oleh orang tua yang mendukung ya. Jadi kalau ada dua pihak seperti ini, harapannya harapan sejawatnya bisa lebih sadar sama tanggung jawabnya dan bisa berkolaborasi bersama. Oke, ya mungkin itu saja kali ya Bu Lia. Terima kasih banyak untuk waktunya, sudah meluangkan waktu. Senang sekali bisa mendengar cerita Bu Lia. Harapannya nanti setiap rencana dan solusi yang sudah ditentukan bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, terima kasih Bu Happy sebelumnya. Semoga dengan pertemuan saya nih Bu Happy dengan Bu Happy, semoga saya bisa menemukan, alhamdulillah juga sudah menemukan solusinya. Ya, dan alhamdulillah perasaan saya sudah lumayan plong. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Happy. Terima kasih Bu Lia. Sehat selalu ya Bu Lia. Amin. Bu Happy juga selalu sehat ya Bu Ya, Happy. siap. Oke, terima kasih Bu Happy. Ya. Bu Happy, selamat siang. Selamat siang Pak Mar. Tadi jam 1 ya seterusnya sudah melaksanakan coaching tadi Bu ya. Iya sudah Pak, tadi sama Bu Lia jam 1 Pak. Ya. Analisa hasil observasi bagaimana tadi hasil coaching tadi? Tadi bersyukur tadi hasil coachingnya proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Tadi Bu Lia menceritakan tentang keluh kesahnya mengenai peran sejawatnya yang kurang bisa berkolaborasi. Tapi melalui proses coaching tadi saya juga memberikan beberapa pertanyaan. Akhirnya Bu Lia juga bisa menemukan solusi dan rencana-rencana ke depannya yang mau dilakukan Bu Lia yang menurut saya sudah rinci dan jelas sehingga nanti harapannya ketika dilaksanakan bisa terlaksana dengan baik gitu. Jadi nanti teman-temannya sejawatnya bisa berkolaborasi bersama Bu Lia dengan baik untuk mempersiapkan dan melaksanakan P5. Jadi tadi saya lihat juga ada potensi terselubung yang menyembul. Iya. Nah, jadi bagaimana perasaan Ibu jadi coach tadi? Ya, perasaan saya senang ya Pak ya, karena bisa membantu dan mendampingi Bu Lia nih bercerita, Bu Lia bisa bercerita, terus saya bisa mendengarkan, terus kita sama-sama berdiskusi dan akhirnya Bu Lia secara mandiri juga bisa menemukan solusi nih dari permasalahan ini. Jadi saya cukup senang sih, saya berharap juga nanti Bu Lia bisa melaksanakan rencana tersebut sehingga nantinya terjadi perubahan di rekan sejawatnya Pak gitu. Jadi sedikit saja yang dari coaching tadi, coach itu kira-kira mau mengembangkan apa lebih jauh? Kalau dari saya pribadi nih Pak ya, mungkin saya kedepannya akan mengembangkan diri saya untuk berlatih lebih lagi untuk bisa menyimak, mendengarkan, sama mendorong
teman-teman yang lain gitu ya dalam coaching, sehingga nantinya teman-teman yang lain juga bisa mengembangkan potensinya, nggak hanya Bulia gitu, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga nih, sehingga nantinya membantu teman-teman yang lain untuk bisa menemukan solusi kayak gitu Pak. Seperti itu sih kalau Untuk tindak lanjut dengan Ibu Lia sendiri, apa rencananya? ya saya sih akan mengadakan atau melaksanakan follow up ya Pak ya. Jadi nanti saya juga akan menanyakan ke Bulia terkait progresnya gimana nih, sejauh sudah sampai mana nih rencana yang dilakukan ataupun solusi yang tadinya sudah direncanakan dilakukan tuh sampai sejauh mana, terus gimana responnya, seperti itu sih Pak. Karena saya juga penasaran juga nih nanti hasilnya seperti apa, mudah-mudahan sih semuanya lancar sih Pak. Ya, nah udah luar biasa Bu. Nah, terima kasih untuk kesempatannya Bu. Terima kasih juga Pak Kama kalau sudah mendampingi tadi proses coachingnya. Terima kasih untuk saran dan masukannya. Semoga nanti kita semuanya jadi lebih baik Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak Menggerakkan.